Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dari kelas LKS 1B dengan NIM 241042. Saya akan menjelaskan UAS Statistika Bisnis dengan aplikasi SPSS. Pertama, kita masukkan data responden. Lalu untuk format bagian type diganti menjadi string. Desimalnya diganti 0 dan untuk measure-nya diganti dengan nominal. Untuk item 1 desimalnya ubah menjadi 0 dan pada bagian value tambahkan format sesuai dengan soal. Lalu untuk measure-nya kita ganti menjadi scale. Untuk item 2 sampai item 5 formatnya sama seperti pada item 1. Lalu bagian total desimalnya diubah menjadi 0 dan measure-nya diubah menjadi scale. Beralih ke data view. Untuk data view, masukkan data yang sudah disalin dari soal. Nah, kalau sudah, kita klik analyze, lalu correlate dan brevet. Lalu pindah datanya dari kiri ke kanan. Nah, kalau sudah, nanti ada hasil. Untuk uji reliabilitas, kita langsung ke analyze, lalu klik scale, reliability analysis, lalu masukkan variabel item pertanyaan yang akan diuji, lalu klik OK. Dan ini hasil uji validitas dan uji reliabilitasnya. Untuk hasil uji validitas dengan N20, item 1 sampai dengan 5, interpretasi dari saya, tidak ada satupun item yang memiliki nilai korelasi kurang dari 0,3 terhadap skor total. Dengan skor total 0,987, semua nilai korelasi berada pada rentang 0,910 hingga 0,987 yang termasuk kategori sangat tinggi. Dan semua item valid karena nilai korelasi lebih dari 0,3 dan signifikan pada level 0,01. Dari 5 item tersebut tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki. Semua item itu dipertahankan. Dan untuk interpretasi uji reliabilitas, interpretasinya dengan hasil clonback alpha yang 0,967 dengan banyak 5 item, ini menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi. Kelima item dalam kuesioner sangat konsisten secara internal, artinya mereka memiliki konstruk yang sama secara stabil. Dan dari 5 item tersebut, tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki dari segi statistik. Lalu kita masuk ke uji regresi. Yang pertama, kita isi name dengan bulan, lalu bagian type diganti dengan string dan desimal 0.
Untuk measure diganti dengan nominal, lalu untuk biaya iklan desimal diganti 0, dan measure diubah menjadi scale. Kemudian penjualan desimalnya diganti dengan 0 dan measure-nya juga diubah menjadi scale. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini kita masukkan datanya. Ada 12 bulan. Lalu kita klik ke analyze. Lalu kita pilih regression, linear, lalu pisahkan data yang mana independen dan dependennya. Kalau sudah, lalu klik OK dan langsung ada hasilnya. Sebentar. Untuk interpretasi dengan konstanta 13784 berarti jika biaya iklan X bernilai 0, maka rata-rata penjualan atau bulan Y diprediksi sebesar 13,784. Kita bulatkan jadi 14.000 unit. Ini bisa menjadikan penjualan tanpa biaya iklan. Untuk koefisien X dengan 0,801 menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya iklan 1 juta akan meningkatkan penjualan sebesar 0,801 atau kita bulatkan menjadi 800.000 dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan demikian, kedua variabel independen atau biaya iklan berpengaruh positif terhadap penjualan. Pengaruh biaya iklan terhadap penjualan sangat kuat. Untuk prediksi jika X 45 juta dengan Y 13,784 plus 0,801X sama dengan kita kalikan dengan 45 juta tersebut, hasilnya menjadi 49,829. Kita bulatkan menjadi 50. Jika biaya iklan sebesar 45 juta, maka perkiraan penjualan sebanyak 50.000 unit. Jadi menurut saya model ini cocok digunakan untuk dasar pengambilan keputusan karena terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara biaya iklan dengan kenaikan penjualan. Semakin tinggi biaya iklan, semakin tinggi pula penjualan yang didapatkan. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai uji validitas, reliabilitas, dan uji regresi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.